Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Silviani dengan NIM 1914180 dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari jurusan Ekonomi Syariah semester 6 kelas C. Saya membuat video ini guna melengkapi tugas UTS dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri, SAG, MM, CHCM. Saya di sini ingin membahas materi tentang training dan development. Pembahasan yang pertama ada pengertian training dan development. Training adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir. Pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Kemudian ada pengembangan, merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi yang pegawai manajerialnya mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk mencapai tujuan yang umum. Jadi, istilah pelatihan ditujukan pada pegawai pelaksanaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, sedangkan pengembangan ditujukan pada pegawai tingkat manajerial untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memperluas human relation. Tujuan serta manfaat training dan development sumber daya manusia dari pelatihan dan pengembangan ini adalah untuk mengatasi kekurangan-kekurangan pada sumber daya manusia dalam bekerja yang disebabkan oleh kemungkinan ketidakmampuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten dalam pekerjaannya, membantu memecahkan permasalahan operasional, memenuhi kebutuhan-kebutuhan perkembangan pribadi, mempersiapkan karyawan untuk promosi, dan sekaligus berupaya membina mereka agar menjadi lebih produktif. Di samping tujuan tersebut, ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan bagi pegawai maupun organisasi. Manfaat bagi organisasi adalah yang pertama yaitu peningkatan produktivitas kerja organisasi, dan yang kedua terwujudnya hubungan serasi antara atasan dan bawahan, dan yang ketiga yaitu proses pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat, dan yang keempat meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi, dan yang kelima yaitu mendorong setiap keterbukaan manajemen. Adapun manfaat bagi pegawai yaitu yang pertama membantu membuat keputusan dengan lebih baik, yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi, dan yang ketiga terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional, dan yang keempat menimbulkan dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan, dan yang kelima meningkatkan kemampuan untuk mengurangi stres, frustasi, dan konflik sehingga akan memperbesar rasa percaya diri. Pembahasan yang kedua yaitu ada persamaan dan perbedaan training dan development sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan keduanya memiliki kesamaan, yaitu memberi pengajaran dalam penambahan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan perbedaan pelatihan dan pengembangan yaitu yang pertama yaitu dalam training ada non-pimpinan, dan dalam pengembangan yaitu ada pimpinan. Dan yang kedua yaitu dalam training yaitu ada keterampilan teknis, dan dalam pengembangan yaitu ada kemampuan teori dan konsepsi. Dan perbedaan yang ketiga yaitu ada untuk training tujuan khusus berhubungan dengan jabatan, dan untuk pengembangan untuk tujuan umum. Perbedaan yang keempat yaitu untuk training yaitu ada jangka pendek, dan untuk pengembangan ada jangka panjang. Pembahasan yang ketiga yaitu ada training dan development yang efektif sumber daya manusia.
Yang pertama yaitu ada ciri-ciri pelaksanaan program pelatihan sumber daya manusia yang efektif. Ciri-ciri pelaksanaan program pelatihan yang efektif agar perdanaan yang cukup besar tidak menjadi pemborosan dan tujuan perusahaan tercapai secara maksimal. Yaitu ada yang pertama, ada top manager atau puncak pimpinan menunjukkan sikap dan menerima bahwa pelaksanaan pelatihan dan pengembangan adalah tanggung jawab atau tanggung jawab organisasi. Dan yang kedua yaitu ada pelatihan yang tergantung pada strategi dan tujuan bisnis yang dijabarkan menjadi kegiatan bisnis jangka pendek dan jangka sedang dan kemudian menjadi sumber bagi proses penyusunan analisis pekerjaan atau jabatan. Dan yang ketiga, pelatihan harus dilaksanakan dengan pendekatan komprehensif dan sistematik. Pendekatan ini penting karena setiap pekerja dan unit kerja tidak mungkin mewujudkan pekerjaan secara efektif dan efisien tanpa dipengaruhi dan mempengaruhi pekerjaan atau unit kerja lain. Dan yang keempat yaitu ada pimpinan puncak atau top manager dan para manajer lainnya menerima komitmen untuk menempatkan kegiatan pelatihan sama pentingnya dalam kegiatan bisnis lainnya yang memerlukan penyediaan anggaran dan diperhitungkan sebagai pembiayaan atau cost perusahaan serta penyediaan waktu yang cukup untuk pelaksanaan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada strategi pelatihan sumber daya manusia yang efektif. Yang pertama yaitu ada strategi kecepatan. Perkataan kecepatan berhubungan dengan waktu sehingga ini strategi adalah kompetensi atau persaingan waktu, bukan persaingan dengan perusahaan lain, melainkan pelatihan harus menanamkan sikap dan motivasi untuk bertindak cepat dalam melaksanakan fungsi bisnis. Dan yang kedua ada strategi inovasi. Inovasi pada dasarnya adalah pembaharuan yang bersumber dari kreativitas dan inisiatif dalam hal berpikir produktif. Pelatihan dalam strategi ini adalah mewujudkan kemampuan merespon secara cepat sesuai hasil analisis informasi yang memiliki peluang luas untuk melakukannya secara kreatif. Yang ketiga yaitu ada strategi peningkatan kualitas. Strategi ini bertolak dari kenyataan bahwa keinginan dan kebutuhan masyarakat, khususnya konsumen setiap organisasi atau perusahaan, selalu berubah ke arah kepuasan yang selalu meningkat, tuntutannya terhadap produk atau barang dan jasa, dan pelayanan yang dapat diperoleh dengan membayar. Ada yang keempat, yaitu ada strategi mereduksi pembiayaan. Strategi ini berhubungan langsung dengan kemampuan menghindari dan memperkecil resiko karena terarah pada usaha meningkatkan keuntungan kompetitif organisasi atau perusahaan. Strategi ini harus dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan para pekerja lini dalam mengusahakan mengurangi atau menekan serendah-rendahnya biaya produksi dalam pemberian pelayanan tanpa mempersempit atau mengurangi pasar. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tahap-tahap pelatihan yang efektif. Program pelatihan mempunyai 3 tahap aktivitas yang mencangkup. Yang pertama yaitu penilaian kebutuhan pelatihan atau need assessment yang bertujuan mengumpulkan informasi untuk menentukan dibutuhkannya atau tidak program pelatihan. Dan yang kedua yaitu ada pengembangan program pelatihan atau development bertujuan untuk merancang lingkungan pelatihan dan metode-metode pelatihan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan pelatihan. Dan yang ketiga yaitu ada evaluasi program pelatihan atau evaluation yang mempunyai tujuan untuk menguji dan menilai apakah program-program yang telah dijalanin secara efektif maupun mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Penyusunan program pelatihan dan pengembangan sesuai dengan tujuan yang akan diwujudkan harus dilakukan dengan mengikuti langkah tertentu dan sistematif. Selanjutnya yang keempat, yaitu ada komponen yang harus diperhatikan dalam merancang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Yang pertama yaitu ada tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur. Dan yang kedua ada para pelatih atau trainers harus ahlinya yang berkualifikasi memadai. Yang ketiga yaitu ada materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang keempat yaitu ada metode pelatihan yang pengembangannya harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan pegawai yang menjadi peserta. Dan yang kelima yaitu ada tolak ukur keberhasilan training dan development SDM. Tolak ukur yang dapat dipergunakan untuk mengukur hasil pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia adalah yang pertama yaitu ada perubahan kinerja, yang perubahan dari hasil pekerjaan merupakan salah satu petunjuk dari efektivitas program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan. Hal ini semua dapat diketahui dari prestasi kerja karyawan, prakarsa karyawan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada perubahan kepribadian dan tingkah laku. Tolak ukur lainnya adalah perubahan-perubahan dalam tingkah laku dari para karyawan secara berkala akan membantu pimpinan dalam membandingkan kepribadian dan perilaku karyawan. Dan yang ketiga yaitu ada ujian. Dengan cara ini, suatu pengukuran dilakukan mengenai tingkat sampai di mana pengetahuan yang telah diperoleh karyawan. Dan yang keempat, yaitu ada penilaian oleh peserta. Dalam pengukuran ini, sikap-sikap dan pendapat karyawan sangatlah penting, karena hal ini mencerminkan sampai sejauh mana tingkat perubahan yang diperoleh karyawan setelah mengikuti pelatihan atau pengembangan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada pemeriksaan oleh ahli. Peninjauan kembali bentuk pelatihan atau pengembangan para pengajar, peserta, jenis pelatihan dan pengembangan dapat dilakukan oleh para ahli di bidangnya. Seorang ahli memiliki pengalaman yang baik dan mendalam mengenai program pelatihan atau pengembangan yang tepat guna. Demikian yang saya sampaikan tentang training dan development. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan kurang dimengerti. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.